ini saya akan mereview sambal tuk-tuk. Oh iya, perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Pulungan dari kelas 12.5. Sambal tuk-tuk adalah sambal tradisional khas masyarakat Batak dari kawasan Tapanuli, Sumatera Utara. Keunikan utamanya terletak pada penggunaan andaliman atau merica Batak yang memberikan sensasi rasa pedas dan sedikit bebas di lidah. Dipadukan dengan ikan teri atau ikan aso-aso atau sejenis ikan kembung yang dikeringkan. Sesuai namanya, tuk-tuk berasal dari bunyi yang dihasilkan saat proses menumbuk atau mengulek bahan sambal di atas cobek. Bahan-bahan utama membuat sambal tuk-tuknya: cabai merah dan cabai rawit, andaliman, bawang merah dan bawang putih, kemiri, tomat, ikan teri tawar, atau bisa juga ditambahkan perasan jeruk nipis dan garam secukupnya. Cara membuatnya: persiapan sangrai bawang merah, bawang putih dan kemiri hingga harum dan layu. Rebus cabai dan tomat. Dan pengulekannya, haluskan semua bahan menggunakan ulekan batu. Saat bahan setengah halus, masukkan andaliman dan ikan teri yang sudah digoreng. Lalu ulek kembali secara kasar, jangan terlalu halus. 3 sentuhan akhir. Tambahkan garam, potongan kecombrang, dan beri perasan air jeruk nipis agar sambal terasa segar. Tugu Salak. Tugu Salak merupakan monumen ikonik sekaligus identitas utama dari Kota Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Keberadaan tugu ini mempertegas julukan legendaris kota tersebut sebagai Kota Salak. Meskipun disebut Kota Salak, wilayah inti Kota Padang Sidimpuan sebenarnya bukan area utama lahan pertanian salak. Perkebunan buah bersisik ini mayoritas berada di wilayah perbukitan kaki Gunung Lubuk Raya yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan atau daerah yang mengelilingi Padang Sidimpuan. Karena Kota Padang Sidimpuan menjadi pusat perdagangan, pengumpulan, dan pasar utama tempat para petani menjual buah tersebut, kota ini akhirnya sangat identik dengan buah salak, hingga pemerintah setempat membangun Tugu Salak sebagai simbol jati diri daerah. Bentuk tugu yang menyerupai buah salak merepresentasikan mata pencaharian, kemakmuran, serta hasil bumi unggulan masyarakat lokal dan sekitarnya. Area di sekitar tugu didesain menjadi taman kota yang dikenal sebagai Taman Tugu Salak. Tempat ini menjadi destinasi wisata murah bagi warga lokal maupun pelancong untuk bersantai. Menjelang sore hingga larut malam, kawasan sekitar tugu bertransformasi menjadi pusat kuliner yang ramai oleh pedagang kaki lima yang menjual aneka makanan seperti sate, bakso, dan martabak. Bagas Godang Daulat Raja Gorga Hutem Baru atau sering disebut Bagas Daulat Raja Gorga merupakan salah satu cagar budaya terpenting di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Bangunan ini merupakan istana atau rumah adat tradisional suku Batak Angkola yang terletak di Kelurahan Hutem Baru, Kecamatan Padang Sidimpuan, Hutem Baru. Ini bukan sekadar bangunan kayu tua, melainkan simbol kedaulatan, pusat peradaban adat hukum, dan sejarah perjuangan masyarakat di wilayah Tapanuli bagian selatan. Berdasarkan silsilah atau tarombo marga harahap di wilayah tersebut, Hutem Baru pertama kali dibuka oleh keturunan Raja Dandani. Keturunannya yang bernama Jamanindi kemudian bermigrasi dan mendirikan permukiman mandiri yang dinamakan Hutem Baru, artinya kampung baru. Beliau adalah pemangku adat tertinggi atau Raja Panusunan Bulung yang memimpin wilayah Hutem Baru pada awal abad ke-20. Nama beliau diabadikan pada Bagas Godang ini karena kepemimpinannya yang sangat berpengaruh dan karismatik. Pada tahun 1925, Daulat Raja Gorga Alam Syah Harahap memimpin upacara adat besar untuk menganugerahkan marga Harahap kepada Prof. Mr. Hajairin, tokoh hukum adat nasional asal Bengkulu yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan. Pada tahun 1933, Daulat Raja Gorga juga menginisiasi pembangunan masjid bersejarah di samping kompleks adat ini sebagai pusat syiar Islam, sekaligus membentengi masyarakat setempat dari pengaruh kristenisasi kolonial Belanda. Pusat pemerintahan adat merupakan tempat tinggal resmi Raja Pamusuk atau Raja Panusunan beserta keluarganya, sekaligus menjadi kantor pemerintahan desa sebelum adanya sistem administrasi modern. Kompleks ini menjadi tempat berkumpulnya para namora, natoras, atau tetua adat.
untuk menyidangkan perkara hukum adat, menyelesaikan sengketa tanah, dan mengambil keputusan penting lewat musyawarah besar atau sopo godang. Sebuah wilayah baru hanya bisa diakui secara sah sebagai huta mandiri jika sudah berhasil mendirikan bagas godang yang dilengkapi dengan struktur adat Dalihan Natolu atau Kahanggi Anak Boru Mora. Mungkin cuman itu saja yang saya dapat sampaikan. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.